ESK, Season 33. Bab 321, saya tidak bisa beristirahat. Ketika mereka mendengar bahwa Suzimo akan berpartisipasi dalam kompetisi ranking roh, banyak Golden Chorus di area penonton merasakan dinginnya duri mereka. Disempurnakan menjadi Changlang dan sesepuh api sejati sekte sedang merenungkan tentang bagaimana menghadapi Suzimo, mereka tidak mengharapkan kesempatan besar untuk hadir sendiri di hadapan mereka. Di mata semua orang, masuknya Suzimo ke dalam payung 5 elemen sebagai yayasan pembentuk yayasan 3 meridian hanyalah mencari kematian. Jika mereka bisa membunuh Suzimo dalam payung 5 elemen, mereka memastikan bahwa mereka akan menghilangkan semua masalah di masa depan selamanya. Sedangkan untuk Perfected Being Yun San dan pembudidaya lainnya, membunuh Suzimo berarti bahwa mereka akan bisa mendapatkan Blood Quencher bermutu sempurna itu. Pada kenyataannya, Suzimo selalu berada di pusat badai. Namun, ini adalah dinasti Zhou Agung. Dengan kekuatan kaisar menekan seluruh wilayah, tidak ada yang berani bertindak gegabah bahkan jika mereka menyembunyikan rencana jahat. Namun, keputusan Suzimo mirip dengan menanam dirinya di tengah bahaya, memungkinkan setiap orang kesempatan untuk mencuri harta karunnya. Menjadi Changlang dan Simazi yang sempurna dipertukarkan dan berjalan diam-diam ke arah alun-alun. Changlang yang sempurna berkata dengan suara rendah, "Si Yutang, kalian berlima, dengarkan. Saat Anda memasuki payung 5 elemen, hal pertama yang harus dilakukan adalah bertemu dengan penggarap True Fire Sect dan bergabung dengan mereka. Tidak peduli di wilayah mana Suzimo ditugaskan, Anda harus mencoba yang terbaik untuk membunuhnya di sana. Apakah kamu mengerti?" "Iya," si Yutang dan yang lainnya mengangguk. Sen Mengki menunduk dengan ekspresi yang bertentangan, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sudah lama memutuskan hubungannya dengan Suzimo, dia masih tidak tega membunuhnya secara pribadi. Changlang yang sempurna disipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Mengki, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Suzimo di masa lalu. Namun, dia membunuh teman sekte Anda dan bertekad untuk menjadi musuh dengan tuanmu. Anda harus tahu apa yang perlu Anda lakukan." Petik 2. "Ya," Sen Mengki menundukkan kepalanya lebih jauh dan merespons. Ketika Perfected Being Changlang mendengar nada asal Sen Mengki, aura mengerikan muncul di wajahnya secara instan. Namun, nadanya berubah menjadi lebih tenang ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa mengatur seseorang untuk menggantikanmu." Petik 2. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Meskipun dia hanya seorang 4 pembina yayasan pembentuk meridian, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di ranking roh. Jika seseorang menggantikannya untuk memasuki payung 5 elemen, dia akan kehilangan hak untuk memperjuangkan tempat sepenuhnya serta kesempatan untuk memasuki medan perang kuno. Dengan tergesa-gesa, Sen Mengki menjawab, "Jangan khawatir, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. "Iya." Petik 2. Baru pada saat itulah Perfected Being Changlang mengangguk puas. Di sisi lain, He Jiang tertawa dingin. "Jangan khawatir, Tuan. Begitu aku bertemu Suzimo, aku pasti akan mengambil nyawanya dan membalas dendam untuk adik laki-lakiku." Petik 2. Yang sempurna Yun San juga berbicara dengan Si Jian, seorang murid warisan dari Pegunungan Selatan Sekte. Namun, Si Jian sedikit mengernyit seolah-olah dia menentangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Blood Crow King berkata dengan muram, "Hao Yu, aku punya misi untukmu." Petik 2. "Tolong bicara, Tuan." Petik 2. "Jika kamu benar-benar bertemu dengan Suzimo di payung 5 elemen, tangkap dia hidup-hidup. Ingat, saya ingin dia hidup, tidak mati." Petik 2. "Dimengerti." Area penonton. Xuan Yi menggelengkan kepalanya. "Zimo, kamu tidak bisa pergi. Perbedaan kekuatan di antara kalian berdua besar. Selain itu, Feng Haoyu telah mengolah ketiga keterampilan rahasia utama Ethereal Peak dan Anda hanya mengolah Ethereal Peak Foundation Establishment. Tidak ada keuntungan yang Anda miliki melawannya." Petik 2. "Selanjutnya, kamu akan memiliki terlalu banyak musuh begitu kamu memasuki payung 5 elemen. Zimo, semua orang menargetkan Anda sekarang. Blood Quencher adalah senjata roh kelas sempurna, sesuatu yang dapat menyebabkan orang kehilangan akal sehatnya." Petik 2. "Betul sekali." Petik 2. Liu Hui membujuk juga, "Zimo, kamu masih muda. Jangan bertindak gegabah untuk momen impulsif itu." Petik 2. Suzimo menjawab, "Pemimpin puncak, tolong jangan bujuk saya. Pikiranku sudah diatur. Saya tidak impulsif, saya hanya senang memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Saya tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup." Petik 2. Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya bisa tahu tentang ketidakberdayaan di mata yang lain. Ji Yaoxue dapat merasakan tekad Suzimo dan tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika dia mencoba untuk membujuknya.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap Kaisar dengan sikap memohon. Meskipun Kaisar tidak bisa secara terbuka condong ke Suzimo, dia masih bisa memberikan bantuan halus. Dalam semua kejujuran, Kaisar agak penasaran. Dia ingin memanfaatkan kompetisi ranking roh untuk memeriksa sejauh mana kekuatan Suzimo. Pertama, ada upaya pembunuhan dari 2 kor emas dari True Fire Sect. Selanjutnya, ada kematian Daisu. Kedua insiden itu sangat aneh dan mengindikasikan bahwa kekuatan Suzimo jauh dari apa yang tampak di permukaan. Namun, mata memohon Ji Yaoxue melunakkan hati Kaisar saat ia meratap di dalam, lupakan saja. Petik 2. Demones Ji tetap diam sepanjang waktu saat dia dengan tenang memindahkan kursinya ke samping gusi. Memperoleh jimat batu giok dari Kaisar, Suzimo datang sebelum Ji Chengtian dan sedikit berlemak. Dia diam-diam menjejalkan tas penyimpanan di kedua tangan mereka dan berbisik, ada senjata roh tingkat tinggi yang ofensif dan defensif di dalam tas penyimpanan. Petik 2. Setelah mendengar itu, mata Ji Chengtian dan sedikit lemak menyala. Dia adalah seorang pendiri yayasan pembentukan Yayasan 5 Meridian. Sekarang dia memiliki senjata roh kelas tertinggi yang ofensif dan defensif tambahan, selama dia tidak dikepung, tidak ada yang harus menjadi lawannya 1 lawan 1. Lemak kecil mengerjapkan mata bermanik-manik. Tepat ketika dia hendak bertanya, Suzimo berbicara lebih dulu, milikmu adalah kapak dan perisai raksasa. Petik 2. Senyum lebar memenuhi wajah gemuk kecil, kedua senjata itu jelas disesuaikan untuknya. Dengan kapak dan perisai raksasa, kekuatannya juga tidak ada artinya untuk mengejek. Mata Kaisar berkedip-kedip dan sebuah batang kecil tebal seukuran jari keluar dari glabella Kaisar. Ketika tongkat itu mendarat di alun-alun, tongkat itu meluas dengan cepat, membentuk senjata seperti payung. Dengan ledakan, 5 warna kain payung yang berbeda yang melambangkan logam, kayu, air, api, dan tanah menyebar dari bagian atas payung, menutupi separuh langit. Senjata Dharma, payung 5 elemen. Di alun-alun, 5.000 pembudidaya aneh yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat roh secara naluriah. Tatapan semua orang tidak bisa membantu tetapi ditarik ke dalam kain payung warna-warni saat jantung mereka berdebar. Kain payung itu seperti dunianya sendiri. Semua orang sudah siap, biarkan kompetisi peringkat roh secara resmi dimulai. Petik 2. Saat Kaisar mengatakan itu, payung 5 elemen mulai berputar. Orang pertama yang ditarik ke dalam payung adalah 5 penggarap pendiri Yayasan Fondasi di alun-alun. Masing-masing 5 yayasan pembentukan Yayasan Meridian dari 5 sekte utama dipisahkan menjadi daerah yang berbeda. Ji Chengtian ditempatkan di wilayah perairan. Termasuk Feng Haoyu, ada 4 pembudidaya Foundation Meridian yang tersisa di alun-alun. Ini berarti bahwa akan ada sebuah wilayah di dalam payung 5 elemen yang hanya akan memiliki 5 penanam pembentuk Yayasan Meridian. Dengan begitu, tekanan yang diberikan oleh 5 Meridian Foundation Establishment Cultivator dari wilayah ini akan sangat kecil dan pada dasarnya, siapapun bisa mendapatkan tempat di ranking roh selama mereka bertahan sampai akhir. Swoosh, swoosh, swoosh. 4 sosok naik ke udara dan memasuki 4 wilayah. Suzimo terus mengawasi Feng Haoyu dan melihatnya memasuki wilayah emas. Selain Feng Haoyu, ada 5 yayasan pembentuk Yayasan Meridian lain di wilayah emas, Hejiang dari True Fire Sect. Adapun daerah air di mana Ji Chengtian berada, dia adalah satu-satunya 5 yayasan pembentukan Yayasan Meridian. Semua orang tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat alokasi, itu berarti bahwa Kaisar bermaksud untuk menjaga Ethereal Peak. Payung 5 elemen terus berputar. Para pembudidaya di alun-alun terbang ke dunia dalam payung 5 elemen. Pembantaian akan segera dimulai. Bab 322, mengabaikan. 5.000 orang aneh yang tersisa terbang ke langit pada saat yang sama dan ditarik oleh payung 5 elemen yang berputar di bawah langit. Sepintas, sepertinya 5.000 orang aneh itu sedang dilahap dunia lain. Dari ratusan ribu pembudidaya aneh yang menyaksikan, lebih dari setengah dari mereka memperhatikan Suzimo. Bagaimanapun, penampilannya dalam kompetisi sekte ini telah menyebabkan keributan besar. Selanjutnya, sudah ada niat membunuh yang ditekan yang berasal dari alun-alun sebelum kompetisi ranking roh, banyak faksi sudah mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Saat mereka memasuki payung 5 elemen di mana orang luar tidak bisa ikut campur, bentrokan besar-besaran akan meletus. Adapun Suzimo, wilayah manapun ia dikirim pasti akan menghasilkan bentrokan paling intens. Lihat, Junior Brothersu telah memasuki wilayah perairan. Sui menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Leng Rou santai dan dia menghela nafas lega. Tidak ada 5 pembudidaya Foundation Yayasan Meridian lainnya di wilayah perairan selain Ji Chengtian dari Ethereal Peak, itu adalah wilayah dengan ancaman paling sedikit dan relatif lebih aman.
Selama Suzimo dan Ji Chengtian bisa bertemu tepat waktu dan bergabung, mereka harus bisa bertahan sampai akhir di wilayah perairan. Changlang yang sempurna dan yang lainnya mengerutkan kening. Jelas bahwa pengaturan Kaisar adalah untuk melindungi Suzimo. Blood Crow King mengejek dengan dingin. Xuan Yi dan Liu Hui menatap Kaisar dengan penuh rasa syukur, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Setelah 5.000 pembudidaya aneh tersedot ke payung 5 elemen, bela-bela Kaisar bersinar dengan cahaya surgawi dan kekuatan tak terlihat mendarat di payung 5 elemen. Perlahan-lahan berhenti berputar dan permukaan payung menyebar ke segala arah, melebar seolah-olah menyatu menjadi satu dengan surga. Ah, lihat. Ada kakak senior dia. Wow, seekor burung emas baru saja terbang melintasi langit. Petik 2. Di permukaan payung, 5 wilayah bersinar dengan lusters yang berbeda, membentuk layar cahaya raksasa. Melalui layar raksasa itu, para pembudidaya di luar dapat melihat segala sesuatu di dalam payung 5 elemen dengan jelas, termasuk flora, fauna, burung, dan binatang buas. Bahkan, mereka bisa mengamati setiap tindakan para pembudidaya di dalamnya. Penggarap yang mengambil bagian dalam kompetisi sekte untuk pertama kalinya sangat kagum ketika mereka menyaksikan adegan seperti itu. Lihat, Suzimo ada di sana. Fufu, keberuntungannya benar-benar buruk. Berpikir bahwa dia akan mendarat di hutan. Petik 2. Lokasi pendaratan untuk semua orang yang memasuki payung 5 elemen adalah acak. Setelah mendarat, itu sangat umum untuk melihat perkelahian terjadi segera jika mereka dekat dengan orang lain. Tentu saja, itu masih situasi yang sangat baik. Mendarat di hutan adalah yang paling fatal. Hutan bisa dianggap sebagai sarang setan roh di mana bahaya mengintai di mana-mana. Semua jenis roh jahat yang kuat menunggu dan orang tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat keluar hidup-hidup jika mereka turun ke hutan. Jika seseorang tidak beruntung dan mendarat tepat di samping iblis roh yang kuat, mereka mungkin merayap diam-diam oleh yang terakhir dan mati tanpa kesempatan untuk menghancurkan jimat-jimat pelarian mereka. Sepertinya ada roh singa tidak jauh di belakang Suzimo dan itu menatapnya. Petik 2. Jika master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar akan digigit mati oleh iblis roh di payung 5 elemen, itu akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia kultivasi. Hehe. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan dedaunan di belakang Suzimo berayun ringan, menghasilkan suara. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar menerjang dengan mulut terbuka, memamerkan taring putihnya dan melolong dalam saat menggigit leher Suzimo. Wajah ganas sang singa roh tampak seolah berada tepat di depan semua orang. Di alun-alun, kerumunan berseru. Banyak pembudidaya merasa seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan mengerikan leher Suzimo tersentak. Meskipun roh singa akan mendekat, Suzimo bahkan tidak berbalik. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya ke belakang seolah-olah itu tanpa tulang seperti belalai gajah. Piyak. Suara tulang retak bisa terdengar dari dagu roh binatang ketika dipukul. Tepat setelah itu, semua orang melihat ketika roh singa dikirim terbang kembali lebih cepat daripada itu menerjang maju. Pada saat mendarat di tanah, wajahnya sudah hancur berkeping-keping dan tidak bisa dikenali. Berkedut tanpa sadar di tanah, jelas bahwa roh singa sudah mati. Adapun Suzimo, dia terus berjalan tanpa berbalik, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Di alun-alun, kerumunan tercengang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk dapat menghancurkan rahang roh iblis? Sebelum pertanyaan itu bisa dijawab, serigala haus darah lain menerkam ke depan hanya untuk dipukul oleh Suzimo. Otaknya membelah, memerciki jus di sekujur tubuhnya saat mati di tempat. Tepat setelah itu, semua orang menyaksikan Suzimo menerobos hutan berbahaya dengan dominasi, meninggalkan jejak mayat dan darah di belakangnya. Sebuah roh buaya raksasa yang tertutup paku telah lama bersembunyi di penyergapan dan baru saja muncul dari perairan. Dengan satu injakan di kepala roh buaya, Suzimo menciptakan kawah besar seukuran jejak kaki. Tubuh raksasa roh buaya tenggelam ke dalam air lagi, jenazahnya menarik buaya roh lain untuk berpesta atasnya dan tak lama, tidak ada yang tersisa selain tumpukan tulang. Suzimo sama sekali tidak berniat menyembunyikan jejaknya di hutan sama sekali ketika dia menerobos keluar dengan mengabaikan sepenuhnya. Ya dewa, apa yang sedang terjadi? Apakah orang itu adalah master perbaikan senjata? Sialan, dia binatang buas dalam bentuk manusia. Di alun-alun, 100.000 penggarap pendirian yayasan aneh tertegun. Bukankah dikatakan bahwa itu adalah yang paling berbahaya di hutan payung 5 elemen? Bukankah dikatakan bahwa roh-roh jahat di payung 5 elemen sangat kuat dan dekat dengan puncak ranah yayasan pembentukan? Aku curiga Kaisar pasti takut akan masalah, jadi dia hanya mengumpulkan beberapa binatang buas berukuran besar ke dalam payung 5 elemen untuk menakuti semua orang.
Ya, itu mungkin. Tidak mudah menangkap iblis roh tetapi binatang buas ada di mana-mana. Petik 2. Ya ampun, dia adalah kaisar tetapi ini adalah penipuan total. Petik 2. Di tengah kerumunan, banyak pembudidaya berbisik di antara mereka sendiri dan memandangi kaisar dengan tatapan aneh. Meskipun mereka sangat lembut, kaisar secara alami bisa mendengar mereka dengan jelas mengingat kultivasinya. Meskipun dia tanpa ekspresi, kelopak matanya berkedut tak terkendali. Memang benar bahwa roh-roh jahat di payung 5 elemen itu perkasa dan tidak bisa diremehkan. Namun, mereka adalah jenis binatang setan yang paling umum. Kekuatan binatang iblis berhubungan langsung dengan garis keturunannya. Sederhananya, kekuatan binatang iblis biasa di puncak alam yayasan pendirian jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan binatang buas kuno di alam kultivasi yang sama. Perbedaan antara binatang roh biasa dan binatang buas berdarah murni bahkan lebih besar. Bagi Suzimo yang telah membudidayakan The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness, Void Thunder Manual dan bahkan melahap setengah naga, tak satu pun dari roh-roh biasa itu cocok dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan. Jika Kaisar telah menangkap beberapa binatang buas kuno, mereka mungkin bisa menimbulkan ancaman bagi Suzimo. Namun, memang tidak ada binatang sisa kuno di dalam 5 elemen payung dan Kaisar tidak bisa disalahkan untuk itu. Setiap binatang buas kuno di luar sana biasanya akan dilindungi oleh iblis-iblis jahat dan tidak mudah untuk menangkap mereka. Seorang kultivator benar dalam pernyataannya. Setan-setan roh di payung 5 elemen tidak menghadap manusia. Mereka menghadapi binatang buas dalam bentuk manusia. Bab 323, tidak biasa. Di area penonton, Demones G adalah yang paling tenang dalam performa Suzimo. Apakah dia sudah begitu kuat dalam pertempuran jarak dekat di kuburan Bloodfiend 3 tahun lalu? Gusi bertanya dengan transmisi suara kesadaran rohnya. Tidak. Petik 2. Ji Yaoxue memanfaatkan teknik transmisi suara yang unik untuk Sekte Iblis dan menjawab, kutu buku ini bahkan lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Di area penonton, beberapa Golden Chorus juga berdiskusi dengan tenang. Apa gunanya memiliki tubuh yang kuat? Dia tidak akan bisa bertahan melawan ketajaman pedang. Petik 2. Betul sekali. Jika dia menemukan kultivator, siapa yang akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya? Petik 2. Kaisar duduk sendirian di tengah dan mengerutkan kening ketika dia melihat Suzimo yang melaju kencang. Arah yang sedang diarahkan anak itu. Apa yang dia coba lakukan? Payung 5 elemen, wilayah air. Setelah berlari keluar dari hutan, Suzimo menentukan arahnya dan menyapu telapak tangannya di tas penyimpanannya, memanggil pedang terbang sebelum menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Berdengung. Pedang itu bergetar dan 4 lampu yang berbeda bersinar darinya. Pedang terbang tingkat tinggi. Saat itu, sebuah jeritan terdengar di sampingnya. Suzimo melirik orang itu dan tidak merasa terganggu. Melompat ke pedang terbangnya, dia melaju cepat ke atasnya. Wah! Suara pedang tajam merobek kekosongan berdering di belakangnya. Mempersempit pandangannya, Suzimo memutar kepalanya sedikit dan cahaya dingin melintas di telinganya, memancarkan niat membunuh yang tajam. Pedang itu ditujukan untuk mengambil nyawanya tanpa ampun. Suzimo berhenti dan berbalik. Tidak jauh di belakangnya, kultivator yang berseru sebelumnya berdiri dengan aura pembunuh, matanya bersinar dengan yang dalam dan keganasan. Kamu ingin membunuhku? Tatapan Suzimo berubah dingin. Biasanya, seseorang tidak akan membunuh dalam 5 elemen payung dan akan membiarkan musuh mereka melarikan diri menggunakan jimat jade jika mereka tidak menanggung dendam yang mendalam. Bagaimanapun, Golden Chorus dan Emperor of Great Zhou menyaksikan pertempuran dari luar. Membunuh musuh akan menabur dendam pada mereka dan itu bukan langkah bijak. Namun, Suzimo tidak berharap bahwa selain dari Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect dan Feng Haoyu, ada pembudidaya lain yang ingin membunuhnya. Suzimo, aku juga tidak meminta Blood Quencher-mu. Selama kamu menyerahkan pedang terbang tingkat tertinggi di tanganmu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan karena dia berada di 4 yayasan Meridian Foundation, dia secara alami percaya diri. Kamu ingin pedang terbang tingkat tertinggi? Tentu. Petik 2. Suzimo mengangguk dan menamparkan tas penyimpanannya, mengganti topik pembicaraan. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa menanganinya. Swoosh, swoosh, swoosh. Melambaikan jubahnya, 3 sinar pedang melesat ke 3 arah yang berbeda, mengelilingi pembudidaya berjubah abu-abu dan menghalangi semua jalan untuk melarikan diri. Ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah saat dia berteriak, 3 pedang terbang tingkat tertinggi. Di luar payung 5 elemen, serangkaian keributan pecah dari alun-alun dan area penonton juga.
Belum lagi yayasan pembentukan yayasan yang hadir, bahkan sebagian besar kor emas yang telah berkultivasi selama ratusan tahun tidak memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Namun, sebagai 3 kultivator pendirian Yayasan 3 Meridian, Suzimo memanggil 3 pedang terbang tingkat tertinggi dalam sekali jalan. Kultivator berjubah abu-abu itu tenang saat energi roh melonjak dalam dirinya dengan merajalela. Meledak dengan kekuatan 4 meridian rohnya, dia mengambil pedangnya dan menggunakannya untuk bertahan melawan pedang terbang tingkat tertinggi yang akan datang. Istirahat. Tepat setelah itu, pembudidaya berjubah abu-abu menyihir segel roh dan melepaskan seni rohnya untuk bertahan melawan pedang terbang kelas tertinggi lainnya yang masuk. Terhadap pedang terbang tingkat tertinggi ketiga, lengan kiri pembudidaya berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya yang berbeda, mengungkapkan gelang baja itu adalah senjata roh defensif kelas menengah. Melambaikan tangannya, pembudidaya berjubah abu-abu bertahan melawan lintasan 3 pedang terbang tingkat tertinggi. Semua yang berani memasuki kompetisi 5 elemen payung untuk peringkat roh adalah elit dari sekte masing-masing, tidak ada dari mereka yang terbunuh dengan mudah. Kerumunan hanya bisa terengah-engah ketika mereka melihat pembudidaya berjubah abu-abu melepaskan 3 serangan berturut-turut untuk membelokkan 3 pedang terbang kelas tertinggi yang masuk. Di area penonton, Golden Chorus of Starlight Sect mengelus jenggot panjang mereka dan mengangguk berulang kali, berkomentar dengan nada tenang, tidak buruk. Dia tidak mempermalukan Starlight Secte. Petik 2. Saat mereka mengatakan itu, situasi dalam payung 5 elemen berubah. Tepat ketika pembudidaya berjubah abu-abu bertahan melawan 3 pedang terbang tingkat tinggi, Suzimo menggesekkan tas penyimpanannya tanpa ekspresi dan 3 pedang terbang lain muncul di depannya. Berdengung. Pedang itu bergetar lembut, menyinari 4 pola roh. 3 pedang terbang kelas tertinggi lainnya. Setelah melihat ini, kerumunan sedang gempar. Banyak Golden Chorus yang merasa iri dan berharap bahwa mereka dapat bergegas ke payung 5 elemen untuk merebut tas penyimpanan Suzimo sehingga mereka dapat memeriksa berapa banyak harta yang tersembunyi di dalamnya. Pada tahun terakhir dari lokakarya senjata Mo Spirit, setelah Suzimo mampu memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi, ia memperbaiki 1 setiap hari. Dengan kata lain, ada lebih dari 300 senjata roh kelas tertinggi di dalam tas penyimpanannya. Dari 300 item, Suzimo telah menyesuaikan 1 set pedang terbang tingkat tertinggi untuk dirinya sendiri. Ke-6 pedang terbang yang dikirim hanyalah bagian dari set. Di medan perang, pembudidaya berjubah abu-abu bahkan tidak bisa menarik napas setelah bertahan melawan 3 pedang terbang ketika ia disambut dengan sepetak lampu pedang lain. Kenapa masih ada lagi? Uff. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dadanya ditembus oleh pedang terbang. Darah memancar tanpa henti saat dia jatuh ke tanah dengan ekspresi marah. Keserakahan di matanya belum menghilang dan dia bergumam sambil berbusa dengan busa darah, pedang terbang tingkat tertinggi, tingkat tertinggi. Setelah melihat itu, inti emas dari Sekte Starlight naik dengan dingin dengan ekspresi yang mengerikan. Tidak peduli apa, pembudidaya berjubah abu-abu adalah orang yang menyerang Suzimo pertama, bahkan jika dia mati di payung 5 elemen, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo mengambil 6 pedang terbang tingkat tertinggi dan melaju ke kejauhan. Dia belum berangkat lama ketika dia diblokir oleh 4 pendiri yayasan pembudidaya Meridian lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo melambaikan tangannya dan 6 pedang terbang tingkat tertinggi terbang keluar. Orang di ujung yang lain baru saja memanggil pedangnya ketika penglihatannya kabur dan 6 pedang terbang berkilauan dengan 4 pola roh pada mereka menyerang padanya. Sangat ketakutan, orang itu menjatuhkan pedangnya dan menukar perisai raksasa. Dia menyalurkan 4 energi roh meridiannya dan perisai itu melebar, bertahan di depannya. Dentang. Ke-6 pedang terbang menghantam perisai pada waktu yang hampir bersamaan dan mengeluarkan suara keras. Uff. Orang itu meludahkan darah segar dan dikirim terbang, wajahnya sangat pucat. Dia menghancurkan jimat gioknya di udara. Sebuah kekuatan terpancar dari jimat jade, memindahkan orang itu dari payung 5 elemen. Mendarat di alun-alun perlahan, mulut pembudidaya masih mengalir dengan darah segar. Inti emas Aqua Mirror Sekte bergegas maju dan mengeluarkan obat mujarab di mulut orang itu. Tuan, aku sudah mengecewakanmu. Mata pembudidaya redup saat ia menundukkan kepalanya dengan sedih. Inti emas Aqua Mirror Sekte menghela nafas dan menjawab dengan putus asa, itu bukan salahmu, bahwa Suzimo terlalu tercela. Dia jelas menjadi pengganggu dengan memanggil 6 pedang terbang tingkat tertinggi sekaligus. Tidak ada yang bisa mengambil itu. Petik 2. Meskipun orang itu adalah 4 kultivator pembentukan Yayasan Meridian dan jauh lebih kuat dari Suzimo dalam hal energi roh, perbedaan di antara mereka dikompensasi oleh kekuatan kasar dari 6 pedang terbang kelas tertinggi. Selain Ji Chengtian, tidak ada 5 pembudidaya Yayasan Meridian dalam payung 5 elemen yang bisa berdiri di jalur Suzimo.
Seiring berlalunya waktu, tidak hanya para kultivator gagal membunuh Suzimo, mereka dikirim satu demi satu, kehilangan kesempatan mereka untuk berlomba mendapatkan tempat di ranking roh. Pada saat yang sama, beberapa kor emas mengerutkan kening karena mereka secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang arah Suzimo menuju. Bab 324, Master Formasi Pedang. Suzimo telah melintasi lebih dari setengah wilayah perairan. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Dari kelihatannya, dia tampaknya berlari menuju batas-batas wilayah. Petik 2. Wilayah kayu tepat di samping wilayah air dan wilayah logam Feng Haoyu mengejar wilayah kayu. Mungkinkah? Banyak pembudidaya memandang dengan terkejut ketika mereka memikirkan kemungkinan. Namun, mereka sepakat bahwa pengurangan mereka terlalu absurd. Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya bisa mengatakan keseriusan di mata yang lain. Mereka memiliki sedikit pemahaman terhadap karakter Suzimo juga. Ini adalah seorang pria dengan hati seekor harimau dan tegas dalam pembunuhannya. Jika Suzimo bisa mengatakan sesuatu seperti, aku tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup, ada kemungkinan dia benar-benar akan melintasi daerah dan memburu Feng Haoyu sampai mati. Tetapi, apakah itu mungkin? Disparitas kekuatan di antara mereka berdua, formasi pembunuhan kelas 4 antara daerah sudah cukup untuk memblokir siapapun. Formasi pembunuhan kelas 4 jauh melebihi ruang lingkup energi roh dan mengandung kekuatan dharmik tertinggi. Bahkan Golden Kores akan dihancurkan dalam tubuh dan roh jika mereka mau masuk. Payung 5 elemen, wilayah air. Suzimo melesat sepanjang jalan tanpa menyembunyikan jejaknya sama sekali. Pada saat yang sama, jumlah pembudidaya yang ia tarik meningkat, ada lebih dari 100 sekarang. 100 penggarap pendirian yayasan yang aneh semuanya berada di ranah kultivasi yang lebih tinggi daripada Suzimo di 4 meridian. Lebih jauh lagi, pembudidaya lain sedang bergegas. Seperti yang semua orang duga, dia telah berubah menjadi target terbesar saat dia memasuki payung 5 elemen. Persimpangan kawasan kayu dan air tidak jauh. Layar cahaya raksasa berdiri di antara surga dan bumi, memanjang tanpa batas ke kejauhan. Ada gelombang cahaya yang berkilauan di layar dengan cara yang misterius dan indah. Itu memancarkan aura menakutkan, seolah-olah itu memperingatkan para pembudidaya dalam payung 5 elemen untuk menjauh darinya. Suzimo melambat dan secara bertahap berhenti. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 penggagas pendirian yayasan mengelilinginya dari segala arah. Tidak ramah dan membunuh, mereka menyegel semua jalan keluar Suzimo. Bahkan ada lebih banyak petani yang menunggu di luar pengepungan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Suzimo tanpa ekspresi saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia berhenti sejenak ketika melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan. Sen Mengki adalah di antara ratusan pembudidaya aneh yang mengelilinginya. Dia menatap Suzimo dengan ekspresi rumit dan menghela nafas dengan lembut. Suzimo, bahkan seorang penggagas pendirian Yayasan 5 Meridian ditakdirkan jika dia akan dikelilingi oleh lebih dari 104 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Suzimo mendengus dingin dengan ekspresi acuh tak acuh bahkan tanpa memandangnya. Untuk orang-orang tertentu, saya hanya punya kata nasihat. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri dan enyahlah sejauh mungkin. Petik 2. Zeng, zeng, zeng. Melambaikan jubahnya, cahaya pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya dan melayang di depannya. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan bergidik. 18 pedang terbang. Ke-18 pedang terbang tersusun rapi, bersinar dengan kemewahan dan ketajaman, semuanya adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Bunuh dia dan pedang terbang kelas tertinggi itu akan menjadi milik kita. Seorang penggarap pendirian yayasan sangat cemburu sehingga dia hampir kehilangan akal. Semua orang, mari kita serang bersama sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jimat batu giok. Saat itu, seorang 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator dari True Fire Sect berteriak dan memanggil pedangnya. Itu bersinar terang dan memiliki aura dingin yang membeku. Ratusan penggagas pendirian yayasan yang aneh yang berada di pengepungan sudah dengan keserakahan untuk memulai. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka langsung memukul tanpa ragu. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, lampu roh yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan banyak pedang terbang menjalin di udara, membentuk jaring besar yang menelan Suzimo. Di luar payung 5 elemen, banyak kor emas tertegun ketika mereka melihat bahwa Suzimo telah memanggil sebanyak 18 pedang terbang kelas tertinggi. Kaisar menyipitkan matanya dan berseru dengan lembut. Dia memperhatikan bahwa 18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar dan pola goresan. Mungkinkah? Tatapan Kaisar mendarat di Xuan Yi.
Xuan Yi dari Ethereal Peak adalah salah satu dari beberapa formasi pedang yang langka di luar sana dan formasi pedang Hexagonal Peak juga dikenal melalui dinasti Zhou Agung. Sebelum Kaisar bisa menyelesaikan pemikirannya, dia mendengar tangisan dari kerumunan. Ya ampun, apa itu? Itu sepertinya formasi. Master Formasi Pedang. Su Zimo adalah Master Formasi Pedang. Petik 2. Di dalam wilayah air, Su Zimo mengendalikan 18 pedang terbang tingkat tertinggi, membaginya menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 pedang terbang. Setiap pedang terbang melayang di udara, meninggalkan aliran pedang Qi. Dalam sekejap mata, 6 pedang terbang membentuk formasi pedang berbentuk bintang yang bersinar dengan cahaya yang berbeda. Formasi pedang heksagonal. 3 formasi pedang heksagonal berputar di sekitar Su Zimo seperti roda pemintal raksasa. Mereka mengitari dan memblokir semua pedang terbang yang masuk. Semuanya, jangan menyerah. Pengeluaran energi roh Su Zimo harus telah mencapai batas untuk mengendalikan 18 pedang terbang. Jika kita terus bertahan, dia pasti tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas dan akan mati. Petik 2. Pada saat yayasan pembentukan Yayasan True Fire Sekte berbicara, suara Su Zimo terdengar acuh tak acuh. Guntur instan. Su Zimo menyihir segel roh dan menunjuk ke arah langit dengan satu jari sambil mengendalikan pedang terbangnya. Jepret. Petir raksasa menghantam kerumunan, meledak dengan bola kilat yang menyilaukan. Ah! Lebih dari 10 penggarap pendirian yayasan tertangkap basah. Mereka disambar petir dan jatuh ke tanah, terus-menerus menjerit. Meskipun kultivator True Fire Sekte itu telah menghancurkan jimat perlindungan terlebih dahulu dan membela terhadap Halilintar, dia tampak jelas celaka dan dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Dia benar, Su Zimo memang tidak memiliki banyak energi roh yang tersisa untuk melepaskan seni roh. Namun, kekuatan guntur Su Zimo berasal dari garis keturunannya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan daripada 3 energi roh meridiannya. Pergilah. Su Zimo melambaikan tangannya dan formasi pedang heksagonal melesat, menangkis serangkaian pedang terbang yang masuk dan menembus ke kerumunan. Uff, uff, uff. Darah menyembur keluar dan udara dipenuhi dengan bau darah. Beberapa pembudidaya sudah terluka setelah hampir tidak mampu menahan kekuatan guntur, bagaimana mereka bisa memiliki energi yang tersisa untuk melawan formasi pedang heksagonal yang terdiri dari pedang terbang tingkat tertinggi. Itu menghancurkan segalanya di jalurnya. Beberapa pembudidaya yang lebih waspada menghancurkan jimat jade mereka terlebih dahulu dan meninggalkan payung 5 elemen. Meskipun mereka marah, hidup mereka selamat. Adapun beberapa pembudidaya yang lebih rakus dan masih menyimpan desain pada senjata roh tingkat tinggi Su Zimo, kebanyakan dari mereka mati di bawah formasi pedang heksagonal. Ada juga sebagian pembudidaya kuat yang berhasil bertahan melawan kekuatan formasi pedang heksagonal. Namun, mereka dibiarkan terluka parah dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat di ranking roh. Dalam sekejap mata, lebih dari 104 pembangun yayasan-yayasan Meridian dihancurkan oleh Su Zimo dan berada dalam kekacauan total. Di alun-alun, 100.000 penggarap pendirian yayasan aneh terengah-engah dengan mulut agape. Adegan sebelum mereka benar-benar melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa 3 pendiri yayasan pembentuk Yayasan Meridian akan terkalahkan dalam payung 5 elemen dan bahkan menyebabkan badai berdarah seperti itu. Salah satu pembudidaya mengeluh, saya pernah mendengar bahwa Master Formasi Pedang hampir tak terkalahkan di antara para pembudidaya dari bidang yang sama. Sepertinya kata-kata itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Petik 2. 18 pedang terbang tingkat tertinggi dan formasi kelas 2. Kekuatan tempur Su Zimo tidak lebih lemah dari 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Bab 325, melintasi wilayah. Pergilah. Tiba-tiba, sosok melesat dengan kecepatan kilat, memancarkan aura yang kuat. Di bawah pakaiannya, 5 meridian roh berkilauan dan energi roh memancar. Itu adalah satu-satunya 5 yayasan pembentukan Yayasan Meridian di wilayah perairan, Ji Chengtian dari Ethereal Peak. Wah! Sebelum Ji Chengtian bahkan tiba, sinar pedang melesat keluar dari lengan bajunya. Yang aneh adalah bahwa ketika sinar pedang menyala, ia menghilang tanpa jejak bersama dengan pedang terbang, seolah-olah sinar pedang itu hanya ilusi. Semuanya, hati-hati, itu salah satu keterampilan rahasia Ethereal Peak. Petik 2. Salah satu pendiri-pendirian yayasan berseru kaget. Saat dia selesai berbicara, pisau tajam menembus darah bahunya dan darah segar menyembur keluar saat dia jatuh. Bahkan sampai akhir, orang itu belum berhasil menemukan jejak pedang terbang. Ada 3 level untuk Ethereal Sword. Yang pertama adalah bayangan dan yang kedua adalah void. Fakta bahwa Ji Chengtian telah memanggil pedangnya terbang namun itu tersembunyi dan hampir tidak terdeteksi berarti bahwa ia telah berkultivasi ke ranah void.
Tapi tentu saja, yang disebut void itu bukan tanpa jejak, itu hanya sangat sulit dideteksi. Dengan energi roh Ji Chengtian sebagai 5 meridian ditambah dengan keterampilan rahasia Ethereal Peak, riak muncul di kehampaan dimanapun pedang terbangnya lewat. Tampaknya tak terduga diikuti oleh kilatan darah dan teriakan berulang. Awalnya, 100 penggarap pendirian yayasan aneh yang mengelilingi Suzimo sudah dikalahkan secara besar-besaran oleh formasi pedang heksagonal. Sekarang mereka dipanen oleh pedang terbang Ji Chengtian, mereka langsung dimusnahkan. Sementara lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Ji Chengtian menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Suzimo baik-baik saja. Syukurlah, aku belum terlambat. Petik 2. Terima kasih, Kakak Ji. Petik 2. Suzimo mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Memindai sekelilingnya, Ji Chengtian berkata dengan suara rendah, masih ada ratusan penggarap yayasan yang tersisa di wilayah perairan. Jika kita terjebak, akan mudah bagi kita untuk terluka juga. Junior Brother Su, ikuti saya dengan cermat. Kami akan meninggalkan tempat ini dulu. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya. Saudara senior Ji, cepat dan pergi dulu. Anda tidak perlu repot tentang saya. Petik 2. Junior Brother Su, apa maksudmu dengan itu? Ji Chengtian mengerutkan kening dan bingung. Berhenti sejenak, dia menyadari. Jangan khawatir, Saudara Junior Su. Saya akan menjamin keselamatan Anda dengan saya di sekitar. Petik 2. Suzimo menoleh untuk melihat layar cahaya raksasa tidak jauh dan diam. Saudara Junior Su, kamu. Bibir Ji Chengtian perlahan terbuka seolah dia memikirkan sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum, Suzimo menarik 18 pedangnya yang terbang tinggi dan berjalan menuju layar cahaya raksasa. Langkah kakinya teguh tanpa ragu. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi ranking roh, Suzimo sudah mengerti bahwa satu-satunya kesempatan untuk membunuh Feng Haoyu adalah dalam payung 5 elemen. Setelah akhir kompetisi sekte, Blood Crow King akan menemani Feng Haoyu dan mereka berada di ibu kota untuk boot, Suzimo tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika mereka memasuki medan perang kuno, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lingkungan yang sama sekali tidak dikenal itu. Oleh karena itu, Suzimo sudah membuat keputusan saat dia memasuki wilayah perairan, dia akan membunuh Feng Haoyu bahkan jika itu berarti dia harus melewati 2 formasi pembunuhan kelas 4. Ah! Di area penonton, Ji Yaoxue tersentak dan berseru kaget saat ekspresinya berubah. Sepertinya Suzimo benar-benar akan melintasi daerah. Petik 2. Fufu, dia sejujurnya terlalu naif dan tidak mendengarkan saran. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena memiliki keinginan mati. Petik 2. Ji Yaoxue berbalik dengan tergesa-gesa, berharap Kaisar bisa meneleportasi Suzimo. Melihat tindakan Ji Yaoxue, Perfected Being Changlang tiba-tiba berkata, Putri ketiga, kompetisi peringkat roh telah dimulai dan orang luar tidak bisa ikut campur dengan santai. Kalau tidak, integritas apa yang ada untuk berbicara tentang kompetisi sekte? Petik 2. Itu benar, para penatua True Fire sekte berdentang dengan tergesa-gesa. Kembali ketika Kaisar mengalokasikan Suzimo ke wilayah perairan, Perfected Being Changlang dan yang lainnya sudah tidak puas. Namun, mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan jelas. Sekarang Changlang yang sempurna membuat pernyataan itu di depan semua orang, akan sulit bagi Kaisar untuk menyelamatkan Suzimo bahkan jika dia menginginkannya. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Memikirkan sesuatu, Liu Hui tampak cemas. Merenung sejenak, Xuan Yi tiba-tiba berkata, Saudari Junior, apakah Anda ingat 5 puncak-puncak tahun ini di mana Zimo mencapai nomor 1 dari 4 puncak? Arai Peak adalah salah satunya. Petik 2. Terus. Liu Hui mengerutkan kening. Jika kamu memberitahuku bahwa Zimo berbakat dalam formasi Arai dan sudah dapat mengatur dan menghilangkan formasi grade 3, aku bisa percaya itu. Namun, formasi grade 4 hanya dapat diatur oleh Naschen Souls dan mereka mempelajari kedalaman kekuatan Dharma. Bahkan kamu tidak bisa berurusan dengan mereka, apalagi Zimo. Petik 2. Payung 5 elemen adalah senjata Dharma Kaisar dan itu adalah formasi pembunuh kelas 4 di dalam. Praktik Zimo menuju kematian. Liu Hui menghela nafas dalam-dalam lagi. Ada sesuatu yang tidak kalian ketahui. Petik 2. Xuan Yi menjawab, dulu ketika Zimo melintasi 10 formasi pagoda, ia mengusir formasi pembunuhan secepat mungkin. Maksud kamu apa? Liu Hui terkejut. Xuan Yi menyesali, sulit untuk mengatakan apakah itu jenis formasi Arai lain. Namun, Zimo mungkin memiliki beberapa metode unik untuk mengusir formasi pembunuhan. Petik 2. Lihat, dia sudah di dalam. Gelombang kejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Di wilayah perairan, Suzimo sudah memasuki layar cahaya raksasa menjadi formasi pembunuhan grade 4.
Ji Yaoxue dan yang lainnya menyaksikan payung 5 elemen dengan gugup dengan tatapan tetap dan napas tertahan. Saat Suzimo melintasi layar cahaya, pemandangan di depannya berubah. Tiba-tiba, dia berada di lembah besar dengan dinding tebal dan curam di kedua sisi. Sebelum dia bisa memikirkannya, ada ledakan keras di depannya dan gunung-gunung berguncang. Semburan besar mengalir dari depan dan menyembur ke lembah, bergemuruh dengan geram. Suzimo memanggil pedangnya yang terbang dan terbang cepat ke langit. Sementara itu tampak seperti semburan sederhana, persepsi roh Suzimo mengingatkannya bahwa semburan itu sangat berbahaya. Bahkan satu cipratan tidak bisa diremehkan. Saat Suzimo naik ke udara, semua yang ada di atasnya hitam pekat seolah-olah visinya terhalang. Mengangkat kepalanya, dia melihat lembah itu terguncang, batu-batu meluncur turun dan bunga-bunga dan pohon-pohon di kedua sisi lembah itu jatuh di tanah longsor. Formasi pembunuhan ini terletak di antara wilayah air dan kayu. Setiap setetes air dan sepotong kayu di dalam formasi itu dipadatkan dengan kekuatan dharmik tertinggi. Bahkan setetes air atau daun sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan yayasan pembentuk yayasan. Potongan kayu tak berujung jatuh dari atas, menutupi langit sementara arus deras melonjak di bawahnya. Suzimo berada dalam situasi tanpa harapan. Saat itu, Suzimo menutup matanya. Sekarang, kelima inderanya tidak berguna, satu-satunya cara baginya untuk keluar dari lembah hidup-hidup adalah dengan menggunakan persepsi rohnya. Membunuh formasi sangat kuat, namun, dengan cara yang sama, kelemahan dalam formasi pembunuhan adalah yang paling jelas dari beberapa jenis formasi. Suzimo mengendarai pedang terbangnya, bermanuver dalam ruang yang sangat sempit. Sesekali, dia akan mempercepat untuk menghindari gelombang yang masuk. Kadang-kadang, dia akan berhenti tiba-tiba dan berhasil menghindari ranting-ranting yang jatuh di depannya. Di antara air dan kayu yang dibentuk oleh kekuatan dharmik tertinggi dan tatapan kaget semua orang, Suzimo maju melalui celah sempit dengan hati-hati dan mendekat ke arah wilayah kayu. Bab 326, Pria Jujur. Aliran dan pohon tumbang yang terbentuk dari kekuatan dharmik tertinggi mengguncang seluruh dunia, memancarkan aura yang mengesankan. Bahkan para penonton dapat merasakan kekuatan pemusnahan seolah-olah mereka mengalaminya secara pribadi. Di alun-alun, beberapa pembudidaya sangat ketakutan sehingga wajah mereka pucat meskipun hanya menonton. Itu adalah kekuatan formasi pembunuhan kelas 4. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dharma. Baik itu energi roh, seni atau senjata, tidak satupun dari mereka bisa lebih kuat dari kekuatan dharmik, seni dan senjata. Seseorang hanya dapat memahami rahasia Dharma setelah memasuki kondisi jiwa baru lahir dan memupuk roh essence, bahkan Golden Chorus tidak dapat memahaminya. Di antara pepohonan yang tumbang tak berujung dan gelombang deras, sosok yang bergerak maju sangat kecil. Bahkan, itu tampak agak rendah hati, seolah-olah itu bisa dihancurkan menjadi kehampaan setiap saat. Namun, untuk beberapa alasan, semua orang merasakan perasaan kaget yang dalam yang bahkan lebih hebat daripada dampak dari formasi pembunuhan grade 4. Jenis kemauan apa yang dimiliki orang itu? Terlepas dari bahaya berat yang syarat dengan niat membunuh, tidak ada yang bisa menghentikan niatnya. Jika dia ingin membunuh seseorang hari ini, mereka tidak akan hidup sampai hari berikutnya. Harapan Pikmaster Wen Xuan akhirnya akan dipenuhi oleh seseorang. Dalam pertempuran di lembah Dongling, banyak murid Ethereal Peak tewas. Seseorang harus membayar hutang itu. Aku tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup. Dai Yue tidak salah. Memang ada harimau ganas yang tersembunyi di dalam hati Suzimo yang sedang tidur. Kembali ketika Dai Yue membawa Suzimo ke jalur kultivasi, harimau ganas itu sudah bangun. Secara alami, orang-orang seharusnya dimakan ketika harimau yang ganas terjaga. Baik di alun-alun dan di area penonton, lebih dari 100.000 pasang mata menyaksikan sosok itu melintasi pengkhianatan formasi pembunuhan grade 4. Itu sangat sunyi dan tidak ada yang berbicara. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan sebagai jiwa yang baru lahir, Kaisar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hehe, kutu buku itu penuh kejutan. Dia benar-benar semakin menarik dari hari ke hari. Ji Yaoxue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, matanya yang cerah melengkung ke bulan sabit. Gusi tersenyum setengah dan memutar matanya ke arah Demones Ji, tatapannya berkilau. Lihat, dia akan melewatinya. Petik 2. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Suzimo menyeberang ke wilayah kayu dari wilayah air. Semua orang dari Ethereal Peak menghela nafas lega dan tampak bersemangat. Diskusi bangkit dari kerumunan lagi. Dari kelihatannya, mungkin hanya 5 penggarap pendiri Yayasan Foundation yang dapat menghentikan Suzimo sekarang. Petik 2. Ada 25 pembangun yayasan-yayasan Meridian di wilayah kayu, Sijian dari pegunungan selatan dan seorang pembudidaya keliling. Petik 2.
Su Zimo harus benar-benar keluar setelah melewati formasi pembunuhan grade 4. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia bertemu 5 pendiri Yayasan Pembudidaya 5 Meridian. Petik 2. Di area penonton, yang disempurnakan menjadi Yun San dari Pegunungan Selatan Sekte dengan sombong dan meratap, sepertinya tas penyimpanan Su Zimo akan mendarat di tangan Sekte Pegunungan Selatan. Melintasi formasi pembunuhan grade 4, Su Zimo tiba di wilayah kayu. Meskipun dia selamat dari perjalanan berbahaya, energi mental dan roh Su Zimo sangat dikenakan pajak dan jubah hijaunya basah kuyup oleh keringat. Itu adalah formasi pembunuhan grade 4. Jika itu adalah formasi pembunuhan kelas 5, Su Zimo memperhitungkan bahwa bahkan dengan persepsi rohnya yang tajam, tubuhnya tidak akan dapat bereaksi dalam waktu dan dia akan mati di dalam. Itu terlalu berbahaya. Di belakangnya adalah formasi pembunuhan grade 4 dan tidak ada pembudidaya lain di dekatnya. Mengambil 2 batu roh kelas atas dari tas penyimpanannya, Su Zimo melesat maju sambil memulihkan energi roh. Dia harus memulihkan energi rohnya sepenuhnya sebelum tiba di formasi pembunuhan grade 4 berikutnya. Karena itu, Su Zimo memilih untuk menghemat energi roh dengan berlari di tanah alih-alih mengendarai pedang terbangnya. Namun, kecepatannya tidak terganggu. Sepanjang jalan, dia menemui banyak tanda-tanda pertempuran. Bahkan ada beberapa mayat di tanah dengan kehangatan, para pembudidaya telah meninggal tanpa bisa menghancurkan jimat jade mereka pada waktunya. Setelah beberapa saat, seruan terdengar. Sesosok melintas ke depan dan memblokir jalan Su Zimo. Mengangkat kepalanya, Su Zimo melihat bahwa itu adalah murid warisan dari Sekte Pegunungan Selatan, Si Jian. Dia adalah salah satu favorit panas untuk kompetisi peringkat roh dan dikatakan bahwa dia juga di 5 Meridian Foundation Establishment. Salam, Tuan Mo, saya Si Jian. Petik 2. Yang mengejutkan Su Zimo, Si Jian tidak seperti pembudidaya lainnya dan tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, yang terakhir menangkupkan tinjunya dan menyapa. Ketika dia melihat bahwa orang ini terlihat sederhana dan jujur, Su Zimo memiliki kesan yang lebih baik padanya dan mengangguk sebagai tanggapan. Apakah Anda juga berlokasi di wilayah kayu, Tuan Mo? Saya melihat Anda untuk pertama kalinya, tidak mungkin Si Jian akan tahu bahwa Su Zimo telah menyeberang dari wilayah perairan. Su Zimo tidak menjelaskan dan hanya tersenyum. Si Jian tampak gelisah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri, seolah-olah dia terlalu malu untuk melakukannya. Apa masalahnya? Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Si Jian ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Yah, aku juga di sini untuk pendinginan darahmu, Tuan Mo." Petik 2. Tatapan Su Zimo berubah dingin. Membungkuk dengan buru-buru, Si Jian menjelaskan kepada dirinya sendiri, "Namun, itu bukan maksud saya. Saya tidak bisa menentang perintah Tuan saya. Saya mencari pengertian Anda dalam hal ini, sesama Taois." Petik 2. Su Zimo memperhatikan bahwa kata-kata Si Jian itu tulus dan sepertinya dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak punya pilihan. Saat itulah ekspresi Su Zimo santai dan niat membunuh di hatinya menghilang. Si Jian melanjutkan, "Tuan Mo, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membahayakan hidupmu. Selanjutnya, sebagai pertukaran, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menjamin tempat di peringkat roh untuk Anda." Petik 2. Ada 2 slot untuk setiap wilayah. Dengan mengatakan itu, Si Jian menyiratkan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Su Zimo mendapatkan tempat lain di wilayah kayu. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Si Jian tidak tahu apa yang terjadi di wilayah perairan dan dia juga tidak tahu motif Su Zimo. Ketika dia melihat Su Zimo tersenyum, dia salah paham dan berpikir lama sebelum berkata, "Tuan Mo, saya tahu bahwa senjata roh sempurna tidak ternilai harganya. Namun, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Bagaimana dengan ini? Selain membantu Anda mendapatkan tempat di ranking roh, saya akan memberi Anda semua harta di tas penyimpanan saya." Petik 2. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, ayo bertarung. Petik 2. Su Zimo berkata dengan ekspresi tenang. Si Jian tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Tuan Mo, apakah kamu ingin melawanku? Jika saya tidak salah melihatnya, Anda baru saja maju ke 3 Yayasan Meridian Foundation sementara saya di 5 Yayasan Meridian Foundation. Anda tidak akan menjadi pasangan saya." Petik 2. Su Zimo tersenyum dan menjawab, "Jika Anda mengalahkan saya, penduduk darah secara alami akan menjadi milik Anda." Petik 2. Si Jian merenung untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Namun, ekspresinya masih agak hilang, seolah-olah dia tidak bisa memahami niat Su Zimo. Mengambil batang baja paduan yang diukir dengan pola rumit dari tas penyimpanannya, Si Jian menyuntikkan energi roh ke dalamnya dan batang bersinar dengan 3 pola roh. Itu adalah senjata roh kelas superior. "Bapak Mo, kamu harus hati-hati."
Southern Mountains Sekte membanggakan diri kita dalam fisik yang kuat dan pertempuran jarak dekat adalah keahlian kita. Petik 2. Seolah takut Su Zimo tidak akan tahu kehebatannya, Si Jian mengingatkan lagi. Su Zimo mengangguk. Setelah menunggu beberapa saat, Si Jian memperhatikan bahwa tangan Su Zimo masih kosong dan yang terakhir tidak memanggil pedang terbang atau senjata roh lainnya. Batuk dengan lembut, Si Jian mengingatkannya dengan ramah, "Tuan Mo, Anda harus menggunakan pedang terbang atau senjata lain untuk melawan para pembudidaya seperti kami yang mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan jarak antara kami dan mencegah saya mendekat." Petik 2. Si Jian memberi isyarat dengan serius dan melanjutkan, "Lihat, seperti apa dirimu sekarang, aku akan dapat menghubungi kamu dalam beberapa langkah. Sudah terlambat bagimu untuk memanggil pedang terbang saat itu. Dalam satu gerakan, Anda akan dikalahkan." Petik 2. Di luar payung 5 elemen, 100.000 pembudidaya aneh menatap dengan bingung. Sue Yi tidak bisa membantu tetapi meratap, saudara si ini benar-benar orang yang jujur. Bab 327, sesuatu tidak mungkin. Su Zimo tidak melanjutkan menjelaskan kepada si Jian. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia melangkah maju. Ledakan. Dengan satu langkah itu, tanah bergetar. Itu adalah sikap dari langkah bajak surga, pada tingkat maksimumnya, itu bahkan bisa membajak jurang di langit. Dalam sekejap mata, Su Zimo benar-benar tiba di dekatnya. Jantung si Jian berdetak kencang dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Merasakan bahaya, dia tanpa sadar menyerang dan batang baja paduan di tangannya bersinar terang, menyapu Su Zimo. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Su Zimo menyambut serangan itu dengan telapak tangannya yang lembut. Telapak tangan Su Zimo tampak adil dan lemah ketika jari-jarinya yang panjang dan ramping meluncur di permukaan batang panjang yang masuk. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia melilit dan bergetar. Ah! Si Jian berseru dan tangannya pecah, darah menetes dari telapak tangannya. Saat itu hanya gangguan yang diperlukan untuk batang baja paduan si Jian untuk berakhir di tangan Su Zimo. Batang baja raksasa itu menempel di tenggorokan si Jian, memancarkan aura dingin dan dingin. Selama Su Zimo mengerahkan kekuatan, tenggorokan si Jian akan hancur berkeping-keping. Seperti yang dikatakan si Jian, hanya satu langkah yang diperlukan. Namun, yang kalah adalah dia, bukan Su Zimo. Sepanjang seluruh proses, si Jian tercengang, dia kehilangan bahkan tanpa memahami apapun. Bahkan ketika Su Zimo mengembalikan batang baja paduan dengan memasukkannya ke tangan si Jian, yang terakhir tidak bisa benar-benar bereaksi dan bergumam secara naluriah, "Terima kasih." Petik 2. Si Jian memiliki karakter yang sederhana dan jujur yang bahkan sedikit imut. Dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Su Zimo dan hanya tidak punya pilihan. Dengan demikian, Su Zimo secara alami tidak akan melukai hidupnya. "Berapa banyak pembudidaya yang tersisa di wilayah kayu?" Su Zimo bertanya. Pikiran si Jian berantakan, dia masih memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan menjawab, "Saya tidak yakin tentang angka pasti. Namun, saya yakin bahwa lebih dari setengahnya telah dieliminasi." Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Dengan kata lain, jika dia bertahan terlalu lama di wilayah kayu, mungkin sudah terlambat pada saat dia melintasi wilayah ini dan formasi pembunuhan kelas 4 lainnya untuk mencapai wilayah logam. Lagi pula, pertempuran royal di suatu daerah akan berakhir ketika hanya ada 2 orang yang tersisa. Keduanya juga akan diteleportasi. Oleh karena itu, Su Zimo harus pergi ke wilayah logam sesegera mungkin untuk mendapatkan kesempatan untuk membunuh Feng Haoyu. Beberapa pembudidaya sudah memperhatikan aktivitas di sekitar area dan menonton dari jauh, sepertinya lebih banyak yang berkumpul. Jika dia dikelilingi oleh para pembudidaya lagi, Su Zimo mungkin benar-benar tidak berhasil tepat waktu. Saat memikirkan itu, sosoknya melintas dan dia menerjang ke hutan lebat di samping. "Bapak, Mo, kemana kamu pergi?" Si Jian bertanya. "Wilayah logam." Setelah beberapa saat, suara Su Zimo bisa terdengar dari jauh di dalam hutan. "Bapak, Mo, kamu benar-benar suka bercanda. Wilayah logam, iya, Anda mungkin juga mengatakan bahwa Anda terbang ke surga." Petik 2. Si Jian menggosok bagian belakang kepalanya dan bergumam sebelum berbalik untuk pergi. Setelah berjalan sebentar, ketika tidak ada orang di sekitarnya, si Jian mengambil tongkat baja paduannya dari tas penyimpanannya secara tiba-tiba. Dia memiliki ekspresi serius seolah-olah dia bertemu dengan musuh besar. Dengan mata melebar, si Jian menatap batang baja paduan di tangannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menamparkan kepalanya dalam realisasi. "Saya mendapatkannya. Selama pertarungan sebelumnya, tongkat saya direnggut oleh Mer. Setelah itu Mo dan dia mengembalikannya padaku." Petik 2. "Bapak, Mo benar-benar pria yang baik." Si Jian menyesali. Di area penonton,
Perfected Being Yun San mengerutkan kening saat dia menutupi wajahnya dan menghela nafas panjang. Di wilayah kayu, ada beragam tanaman dan daun yang mewah. Pohon-pohon kuno, semak-semak, tanaman merambat dan padang rumput saling terhubung, hijau dan penuh vitalitas. Tentu saja, tempat yang tampaknya damai itu juga memiliki niat membunuh tanpa akhir. Hutan itu praktis adalah surga bagi roh-roh jahat dan orang akan mati di sana hanya dengan satu langkah salah. Beberapa pembudidaya telah menemukan jejak Su Zimo, tetapi ia menggali ke dalam hutan sebelum mereka dapat menyerang. Semua orang tidak punya pilihan selain mengejarnya. Para penonton di luar payung 5 elemen melihat segalanya dengan lebih jelas. Di mata mereka, para pembudidaya dibujuk ke dalam hutan berulang kali tanpa bisa melarikan diri. Para pembudidaya itu sering mengejar tanpa henti sebelum kehilangan jejak Su Zimo. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah akan dikelilingi oleh roh-roh jahat. Apakah Su Zimo itu lahir di tahun monyet? Berlarian ke kiri dan ke kanan, dia mengedipkan mata. Petik 2. Di area penonton, beberapa kor emas menggerutu marah ketika mereka melihat murid-murid mereka dimainkan seperti orang bodoh. Ketika dia mendengar itu, Xuan Yi tertawa kecil. Kembali ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak, keterampilan Su Zimo benar-benar mirip dengan monyet saat dia memanjat dinding gunung curam seperti dia di tanah. Kaisar mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat Su Zimo. Bagaimana seorang sarjana dari kota terpencil di negara pengikut memperoleh kemampuan seperti itu? Di wilayah kayu, Su Zimo tiba di tepi tanpa membuang terlalu banyak waktu dan terjun langsung ke formasi pembunuhan grade 4. Dia masih berhati-hati seperti biasa, beringsut dengan bersemangat menuju wilayah logam langkah demi langkah seolah-olah dia berada di es tipis. Baru pada saat itulah penonton menyadari. Su Zimo benar-benar mampu melintasi dua wilayah dan membunuh formasi untuk memasuki wilayah logam. Namun, apakah mungkin baginya untuk membunuh Feng Haoyu? Banyak pembudidaya telah melihat sekilas bagaimana Feng Haoyu membunuh orang lain juga, itu adalah cinta satu sisi. Terlepas dari 5 meridian roh dan 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak, Feng Haoyu tampaknya memiliki beberapa keterampilan rahasia unik yang menyeramkan dan misterius. Semua metode itu tidak hanya menunjukkan betapa menakutkannya Feng Haoyu, itu memungkinkannya untuk menghancurkan para pembudidaya lainnya sepenuhnya juga. Seseorang bahkan tidak akan mempertimbangkan membunuh seseorang seperti Feng Haoyu. Bahkan jika Su Zimo hanya ingin mengalahkan Feng Haoyu, itu akan sama sulitnya dengan naik surga mengingat kemampuannya saat ini. Lord Mingze yang sempurna merenung dalam-dalam. Jika Su Zimo bisa dekat dengan Feng Haoyu, mungkin ada peluang dia menang. Petik 2. Ini terlalu sulit. Petik 2. Kaisar menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu memiliki sayap ethereal. Baik itu dalam hal kecepatan atau kelincahan, dia jauh lebih unggul dibandingkan dengan penerbangan SWORD Kinesis. Tidak mungkin Su Zimo akan bisa mendekat. Petik 2. Berhenti sejenak, Kaisar melanjutkan, dengan kata lain, bahkan jika Su Zimo bisa mendekat, yang paling bisa ia lakukan adalah mengalahkan Feng Haoyu. Bagaimana dia akan membunuh orang itu? Petik 2. Lord Mingze yang sempurna juga mengangguk. Dalam skenario terburuk, bahkan jika Feng Haoyu bukan tandingan Su Zimo, dia memiliki jimat pelarian giok yang dia miliki yang bisa dia hancurkan selama dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi tersebut. Tidak ada banyak pembudidaya yang tersisa di wilayah logam. Selain Feng Haoyu, 5 pembudidaya meridian lainnya, He Jiang dari True Fire Sect juga ada di dalam. Selanjutnya, keduanya adalah musuh dengan Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo bisa menerobos masuk ke wilayah logam, tidak mungkin baginya untuk membunuh Feng Haoyu dengan keadaan seperti itu. Bibi Gu, tebak apa yang akan terjadi pada akhirnya? Demones Ji berbisik. Tatapan Gusi menyapu wajah Raja Gagak Darah yang berada di dekatnya dan menggelengkan kepalanya. Hasil di dalam tidak penting. Su Zimo telah menyinggung orang itu dari Blood Crow Palace dan dia sudah ditakdirkan. Petik 2. Bab 328, Pertempuran Terakhir. Pertempuran kerajaan di 5 wilayah secara bertahap akan berakhir. Ribuan pembudidaya aneh di masing-masing daerah telah berkurang menjadi kurang dari 100, pembudidaya yang tersisa ini adalah yang terkuat dengan metode terbanyak. Di tepi wilayah logam, ada layar cahaya besar berkilauan yang menghubungkan surga dan bumi. Tidak ada seorang pun di dekatnya, bahkan roh-roh jahat tidak akan berlama-lama di daerah ini. Tiba-tiba, sebuah sosok perlahan keluar dari layar cahaya. Jubah hijaunya hampir basah oleh keringat dan dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Setelah melewati formasi pembunuhan, mata pembudidaya berjubah hijau masih tertutup saat dia merasakan kedamaian dan ketenangan yang telah lama ditunggu-tunggu di sekitarnya. Menghela napas dalam-dalam, dia menikmati perasaan hidup setelah lolos dari malapetaka.
Beberapa waktu kemudian, pembudidaya berjubah hijau membuka matanya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan yang dalam, bergumam, "Ini aku datang." Dalam payung 5 elemen, mustahil bagi seseorang untuk bersembunyi sampai akhir. Ada burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di setiap wilayah payung 5 elemen. Jika ada orang luar yang berlama-lama di tempat tertentu, mereka pasti akan menarik roh-roh jahat untuk memburu mereka dan itu akan menghasilkan pertempuran, mengungkapkan lokasi mereka. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk lolos dari kekacauan awal, sekali suatu daerah memiliki kurang dari 50 orang yang tersisa, semuanya akan diteleportasikan ke inti wilayah untuk pertempuran terakhir dimanapun mereka berada. Ini adalah pertempuran terakhir dan pada akhirnya, semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Wilayah logam, area inti. 50 sinar cahaya melintas ketika sosok muncul entah dari mana. Sebagian besar dari mereka basah oleh darah dan beberapa bahkan terluka. Hanya beberapa yang jarang terlihat idilis dan berpakaian rapi. Di antara mereka, mayat juga telah diteleportasi di sini. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak, tubuhnya montok dan wajahnya hancur sehingga penampilannya tidak bisa lagi dilihat. Ada luka dalam di lehernya yang mengerikan untuk dilihat. Pada kenyataannya, jika itu benar-benar mayat, itu tidak akan dipindahkan. Namun, sekarang setelah 50 pembudidaya berkumpul tiba-tiba, mereka semua menjadi sangat gugup seolah-olah mereka dihadapkan dengan musuh besar. Semua dari mereka menarik jarak mereka dan tidak ada yang melihat mayat di tanah. He Jiang dari True Fire Sect memegang kuali tripod kecil di tangan kirinya sementara jari telunjuk kanannya mengendalikan pedang terbang yang memindai sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya mendarat pada seseorang dan membeku dengan niat membunuh yang dalam. Tangan Feng Haoyu ada di belakang punggungnya dan dia memiliki ekspresi angkuh saat dia melihat sekeliling dengan santai. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia menyeringai. Sisa perhatian para pembudidaya pada awalnya adalah pada Feng Haoyu dan He Jiang, dua pembudidaya Foundation 5 Meridian. Sekarang semua orang melihat ekspresi aneh di wajah mereka, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah yang sama. Tidak jauh dari sana, seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri dengan ekspresi tenang. Dia memiliki fitur yang halus, terlihat seperti seorang sarjana yang lemah. Su Zimo. Bapak, Mo, petik 2. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Daging di wajah mayat itu tiba-tiba bergerak. Su Zimo, aku tidak berharap kamu bertahan sampai sekarang. Saya benar-benar terkesan, Feng Haoyu tertawa ketika dia bertepuk tangan. Dengan penampilan Su Zimo, perubahan ajaib tiba-tiba terjadi di medan perang. Banyak pembudidaya mulai menyembunyikan desain pada Su Zimo. Daya tarik senjata roh yang sempurna itu terlalu bagus untuk semua orang. Jika mereka bisa mencuri tas penyimpanan Su Zimo dan menghancurkan jimat jade mereka untuk melarikan diri dari tempat itu, mereka akan mendapat manfaat bahkan jika mereka kehilangan hak untuk tempat di ranking roh. Su Zimo, kamu membunuh adikku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Suara He Jiang dingin sampai ke tulang dengan kebencian yang tak ada habisnya. Para pembudidaya di sekitarnya memanggil pedang terbang mereka dan menatap Su Zimo dengan keserakahan di mata mereka. Feng Haoyu melihat situasi dengan tenang dan mengangkat bahunya dengan lembut, berkata dengan santai, sepertinya aku bahkan tidak perlu bergerak sendiri. Su Zimo, Anda sekarang menjadi sasaran bersama. Tidak ada yang akan membantu Anda. Petik 2. Saat Feng Haoyu mengatakan itu, mayat di tanah tiba-tiba melompat. Tubuh gemuk itu ternyata gesit ketika berguling di tanah. Tiba di depan seorang pembudidaya, itu mengulurkan telapak tangan gemuk dan menamparkan jimat jade melarikan diri yang tergantung di pinggang pembudidaya. Orang itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dipindahkan dari Five Elements Umbrella oleh seberkas cahaya. Memperluas lengan bajunya untuk menyeka darah di wajahnya dan luka menyamarkan di lehernya, mayat itu mengungkapkan wajah bulat, itu sedikit berlemak dari Ethereal Peak. Sedikit berlemak menunjuk Feng Haoyu dan berteriak, omong kosong apa yang kamu ucapkan, pengkhianat. Apa aku bukan manusia? Petik 2. Dia berlari ke sisi Su Zimo dan berbisik, bro, jangan khawatir. Aku di sini. Jika itu tidak berhasil, kami akan menghancurkan jimat batu giok dan melarikan diri. Petik 2. Pada kenyataannya, sedikit lemak bisa berlanjut dengan penyamarannya dan bertahan sampai akhir jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir Su Zimo harus bertarung sendirian. Sedikit berlemak bukan satu-satunya yang memikirkan metode seperti itu. Namun, dialah yang memiliki kulit paling tebal. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya dan Golden Chorus dari berbagai sekte yang menyaksikan di luar, pembudidaya mana yang ingin menyamarkan diri mereka sendiri seperti itu dan kematian palsu untuk berlayar melalui kompetisi. Su Zimo menepuk bahu gemuk kecil untuk meyakinkannya sebelum berbalik dan menjawab dengan dingin, Feng Haoyu, jangan buang waktu berbicara. Bersiap untuk mati.
Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo berjalan menuju Feng Haoyu dengan kecepatan yang layak. Pergilah. Mata salah satu pembudidaya di depan menyala dan dia tiba-tiba tersentak. Menggunakan pedang terbangnya di satu tangan, dia menikam ke arah Glabella Su Zimo sambil menyihir segel roh dengan tangannya yang lain. Menggunakan Divine Steed Fleeting, Su Zimo tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat dia menghindari pedang terbang yang masuk dengan jarak selebar rambut dan muncul di hadapan orang itu secara instan. Orang itu hanya melihat kilatan di depan matanya ketika tinju besar mendarat di kepalanya dengan berat. Saat berikutnya, orang itu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Semua orang terkejut. Dalam satu putaran, bahwa 4 pendiri yayasan pembentuk meridian meninggal di tempat sebelum dia bahkan bisa menyulap seni rohnya. Semua orang pernah mendengar bahwa Su Zimo kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi tidak ada yang mengira dia sekuat ini. Semua orang berpencar satu demi satu, menjauhkan diri dari Su Zimo. Tatapan Su Zimo terbakar dan terkunci pada Feng Haoyu sejak awal. Niat membunuhnya semakin meningkat dan aura dingin keluar darinya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang menginjak-injak lautan mayat. Swoosh! Tiba-tiba, sepasang sayap roh berkilauan mengepak dari punggung Feng Haoyu. Dia melayang ke udara dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu, matanya dipenuhi dengan ejekan. Di sisi lain, He Jiang dari True Fire Sect berteriak dan 5 energi roh meridiannya meledak. Pedang terbang di tangannya sedikit bergetar, bersinar dengan 3 lampu roh, itu adalah pedang terbang yang superior. Pergilah. He Jiang bersembunyi jauh dan menunjuk ke depan. Pedang itu sepertinya terbakar dengan lapisan api saat melesat melintasi kehampaan. Bahkan udara terbakar dan menghasilkan suara ledakan. Swoosh, swoosh, swoosh. Setidaknya puluhan pedang terbang ditembakkan dengan aura ganas dan mereka semua diarahkan pada target yang sama, Su Zimo. Tertegun, sedikit lemak berakar di tanah saat melihat segala sesuatu membuat bulu kuduknya merinding. Bro, hancurkan jimat giok. Teriak sedikit lemak. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan dari serangan hebat seperti itu adalah untuk menghancurkan jimat jade yang melarikan diri. Bab 329, Might of Candlelight. Tentu saja tidak mungkin Su Zimo akan menghancurkan jimat jade. Untuk saat ini, dia telah melintasi 2 wilayah utama dan formasi pembunuhan kelas 4. Semua yang dia alami di dalam 100 kali lebih berbahaya daripada situasi saat ini, tidak mungkin dia menyerah. Berdengung. Dengan lambaian lengan bajunya, 18 pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Masing-masing dari mereka bersinar dengan 4 lampu roh yang berbeda dan bergetar dengan kuat. 18 pedang terbang tingkat tertinggi. Banyak mata pembudidaya menyala. Bahkan jika mereka tidak berhasil mendapatkan senjata roh yang sempurna, akan sangat berharga jika mereka bisa mendapatkan senjata roh tingkat tertinggi. Lord Mingze yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, meskipun ada lebih sedikit pembudidaya kali ini, mereka jauh lebih kuat. Selain itu, 25 pembentuk yayasan-yayasan meridian terlalu banyak ancaman bagi Su Zimo bahkan dengan formasi pedang heksagonal. Dia akan terluka. Petik 2. Kaisar juga mengangguk. Mengingat 2 bidang kultivasi mereka, penilaian mereka secara alami tidak salah. Namun, keduanya salah tentang satu hal. 18 pedang terbang tidak ada di sana untuk membuat formasi pedang heksagonal, mereka ada di sana untuk formasi pedang cahaya lilin yang diperoleh Dao Lord Extreme Fire dari kehancuran misterius. Zeng, zeng, zeng. Melaju di udara, 18 pedang terbang meninggalkan aliran pedang Qi yang bersinar terang. Formasi pedang cahaya lilin. Su Zimo berteriak dan menunjuk ke depan. Tepat setelah itu, ke-18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya menunjuk keluar bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Qi dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Ah! Para pembudidaya di sekitarnya menyipitkan mata dan berseru. Begitu formasi pedang dilepaskan, semua orang merasakan sakit yang tajam di tubuh mereka dan panca indera mereka menjadi buram. Sulit untuk mengatakan apakah rasa sakit itu disebabkan oleh panas membakar yang dilepaskan dari sinar matahari atau pedang Qi yang menembus tubuh. Para pendiri-pendirian yayasan di lapangan juga tidak bisa merasakannya dengan jelas. Adapun Golden Chorus yang berada di area penonton, mereka terkejut ketika mereka melihat formasi pedang cahaya lilin. Bahkan dengan payung 5 elemen di antara mereka, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan dari formasi pedang cahaya lilin. Formasi pedang ini sangat kuat. Tatapan Kaisar membeku saat dia diam-diam menghirup. Gusi tertegun saat matanya yang indah menatap tanpa berkedip ke 5 elemen payung. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan tanpa menyadari bahwa dadanya terbuka ketika dia mencoba untuk menemukan asal-usul formasi pedang cahaya lilin.
Sebagai Naschen Souls, mereka samar-samar bisa merasakan aura lain dari formasi pedang itu. Kehormatan, sunyi, kuno dan samar-samar dipahami. Itu adalah aura yang berasal dari zaman kuno, atau bahkan lebih dari itu. Sebagai satu-satunya master formasi pedang yang hadir, Xuan Yi memiliki persepsi yang berbeda tentang formasi pedang cahaya lilin. Melalui bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang, Xuan Yi bisa mengatakan bahwa apa yang dirilis Su Zimo adalah formasi pedang grade 2. Sementara mereka berdua formasi pedang grade 2, formasi pedang cahaya lilin jauh lebih kuat dari formasi pedang heksagonal. Dengan pemikiran yang hati-hati, bahkan jika itu tidak membentuk formasi pedang, kehadiran hanya 18 pedang terbang tingkat tertinggi adalah ancaman untuk tidak diremehkan. Sekarang formasi pedang yang mengerikan seperti itu terkondensasi, seberapa kuatkah itu? Dentang, dentang. Kedua pedang terbang itu bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin dan mengeluarkan suara yang tajam. Tepat setelah itu, di depan semua orang, kedua pedang terbang itu dipotong-potong menjadi bagian-bagian oleh formasi pedang cahaya lilin dan jatuh ke tanah dalam kehancuran. Set. Di luar payung 5 elemen, kerumunan sedang gempar. Kedua pedang terbang itu bukan besi tua, itu pedang terbang kelas menengah. Namun, mereka hancur berkeping-keping dan terbuang tepat setelah mereka bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin. Dentang, 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 dentang. Formasi pedang cahaya lilin mengelilingi tubuh Su Zimo dan memancarkan aura pedang yang sangat kuat. Dengan kilatan cahaya pedang, itu menghancurkan semua pedang terbang yang masuk. Pedang terbang kelas menengah hancur di tempat, berubah menjadi senjata yang tidak berguna. Hanya pedang terbang tingkat superior yang tetap utuh. Namun, mereka masih dikirim terbang oleh kekuatan formasi pedang cahaya lilin, meredup dan jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo melepaskan formasi pedang cahaya lilinnya melawan musuh dan kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Mulut si kecil gemuk agape dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Meskipun cahaya formasi pedang redup secara signifikan setelah menerima dampak seperti itu masih berputar. Suara pedang tidak pernah berhenti, tetapi terdengar lebih jelas, menembus logam dan batu. Cara berputar itu seolah-olah ingin merobek langit dan menghancurkan bumi. Ketika para pembudidaya yang menyerang melihat itu, darah mengering dari wajah mereka dan mereka diam seperti jangkrik di musim dingin, takut Su Zimo akan melemparkan cakram bundar berbentuk pedang ke arah mereka. Saat itu, Su Zimo benar-benar menutup matanya. Pikirannya segera tenang, dipenuhi kehampaan. Waktu sepertinya membeku di sekitarnya saat pikiran Su Zimo berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap pilihan yang mengikuti akan mempengaruhi hasil akhir. Itu seperti yang Kaisar dan semua orang katakan, tidak mungkin baginya untuk membunuh Feng Haoyu dalam payung 5 elemen. Itu bukan karena Su Zimo tidak cukup kuat, itu karena Feng Haoyu memiliki jimat pelarian yang bisa ia gunakan untuk pergi kapan saja. Karena itu, Su Zimo hanya memiliki satu peluang jika dia ingin membunuh Feng Haoyu. Feng Haoyu bukan orang bodoh dan pasti akan melarikan diri dengan jimat gioknya jika Su Zimo melewatkan serangannya. Sementara kekuatan dari formasi pedang cahaya lilin hebat, itu mungkin tidak membunuh dengan satu pukulan. Pertama, Feng Haoyu berada di 5 Yayasan Meridian Foundation. Selain itu, matanya samar-samar hijau, seolah-olah dia telah mengembangkan beberapa keterampilan rahasia dari Blood Crow Palace, ada kemungkinan dia mungkin memiliki kartu truf lainnya juga. Kedua, Feng Haoyu telah membudidayakan Ethereal Wings dan sangat gesit, ada kemungkinan besar dia bisa menghindari ketajaman formasi pedang cahaya lilin. Sementara formasi cahaya lilin tidak cukup untuk membunuh Feng Haoyu, itu lebih dari cukup untuk membunuh orang lain. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan melaju ke arah Feng Haoyu dengan Divine Steed Flating. Namun, lengannya diarahkan ke He Jiang dari True Fire Sect saat dia berteriak, guntur instan. Jepret. Terdengar suara memekakkan telinga. Sebuah sambaran petir setebal lengan orang dewasa turun ke kepala He Jiang. Namun, yang terakhir sangat waspada dan telah menghancurkan jimat perlindungan sebelumnya. Retak, retak, retak. Kekuatan guntur instan bertabrakan melawan jimat perlindungan, menyebabkan penghalang yang dibentuk oleh jimat hancur. Dentang, dentang. Sebelum He Jiang dapat mengatur napas, formasi pedang cahaya lilin melepaskan ki pedang yang sangat tajam dan menyerbunya, merobek-robek kehampaan seolah-olah itu merobek kain besar. Ekspresi He Jiang berubah karena terkejut, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Baru saat itulah dia sadar. Su Zimo tidak punya niat untuk membunuhnya dengan instant thunder sebelumnya, itu untuk membuatnya tetap di tempat. Langkah pembunuhan sejati adalah formasi pedang cahaya lilin yang masuk. Formasi pedang cahaya lilin berada dalam jangkauan dan sudah terlambat untuk menghindar saat itu.
Pedang terbang He Jiang sudah hancur berkeping-keping oleh formasi pedang cahaya lilin. Untungnya, dia memiliki tripod senjata bermutu tinggi di tangannya yang bisa digunakan. Suara mendesing. He Jiang menyalurkan energi roh dalam dantiannya secara fanatik dan 5 meridian roh bersinar dengan cahaya seperti sungai. Weapon tripod menyala dan berekspansi secara instan, menghalangi di depan He Jiang. Di area penonton, banyak Golden Chorus menyaksikan adegan itu berlangsung dengan tetap. Sima Zi dan semua orang dari True Fire Sekte gugup dan tidak bisa menahan emosi mereka. Bahkan, mereka berdiri tak terkendali. Meskipun mereka adalah Golden Chorus, mereka tahu terlalu sedikit tentang formasi pedang cahaya lilin dan dengan demikian, tidak ada dari mereka yang bisa menentukan hasil kepala ini dalam pertempuran menggunakan mata telanjang mereka sendiri. Bab 330, Pertarungan Keterampilan Rahasia. Formasi pedang cahaya lilin berubah menjadi matahari terik yang bersinar dengan ki pedang tak berujung saat melesat ke arah tripod senjata yang dibawa Jiang Jiang. Dentang, dentang, dentang. Pedang ki menghantam permukaan weapon tripod berulang kali, mengeluarkan suara memekakkan telinga dari logam yang saling bertabrakan. Kecemerlangan yang dipancarkan oleh formasi pedang cahaya lilin berbedasling dan hampir menelan He Jiang bersama dengan senjata tripodnya. Ledakan. Itu adalah suara memekakkan telinga. Sinar pedang memudar dan redup. Akhirnya, formasi pedang cahaya lilin pecah ketika 18 pedang terbang tersebar dari udara dan jatuh ke tanah. Di dalam dan di luar payung 5 elemen, semua pembudidaya menatap dengan penuh perhatian. Tripod senjata besar masih menghalangi tubuh He Jiang saat memancarkan cahaya lemah. Meskipun ditutupi dengan tebasan pedang putih, itu tidak hancur. Setelah semua, itu adalah senjata roh tingkat superior dan hanya satu tingkat lebih rendah dari tingkat tertinggi. He Jiang aman dan sehat di belakang weapon tripod, hanya tampak agak pucat dengan mata lesu. Semua orang dari True Fire Sect menghela nafas lega. Syukurlah, wah. Petik 2. Apa yang lega? Petik 2. Sima Zi, Penatua Zhang dan yang lainnya saling bertukar pandang lega. Yang penting adalah dia selamat, tidak masalah jika dia mengalami beberapa guncangan. Dia Jiang adalah murid warisan True Fire Sekte pada akhir hari. Dia agak mampu. Petik 2. Beberapa Golden Chorus mengangguk dalam diam. Dari semua orang yang hadir, hanya jiwa yang baru lahir seperti Dewa Sempurna Ming Ze dan Gu Xi yang tidak berbicara. Kaisar tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya. Saat itu, garis-garis darah muncul di wajah awalnya Jiang He pucat, membuka dan mengembang. Sing. Pakaian di tubuh He Jiang tercabik-cabik tanpa peringatan. Seolah-olah tubuhnya ditembus oleh ki darah yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Keributan di kerumunan menghilang. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, wajah, leher, lengan, kaki He Jiang dan setiap bagian tubuhnya memuntahkan darah, membentuk kabut darah yang sangat besar. Dalam kabut darah itu, He Jiang jatuh ke tanah dengan mata redup, dia tidak lagi bernafas. Meskipun senjata tripod telah berhasil bertahan melawan ketajaman formasi pedang cahaya lilin, He Jiang masih diiris dari kepala ke kaki oleh pedang ki dari formasi. Dia sudah mati. Seorang murid warisan True Fire Sekte yang awalnya mampu mengamankan tempat di ranking roh pasti telah meninggal di 5 elemen payung begitu saja, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan jimat-jimat pelariannya. Sima Zi dan semua orang bergoyang dan duduk dengan lemah sementara pikiran mereka linglung. Awalnya, True Fire Sekte akan memiliki tempat yang dikonfirmasi di eliksir, senjata dan peringkat roh. Namun, He Xing dibunuh oleh Su Zimo di ibu kota sebelum kompetisi sekte. Tao Feng mencoba teknik pengumpulan roh Mo Clan dan terluka parah. Sekarang, bahkan He Jiang sudah mati. True Fire Sekte benar-benar menderita kerugian besar dalam kompetisi sekte ini. Lihat. Seseorang menunjuk ke layar payung 5 elemen dan berteriak. Di wilayah logam, Su Zimo menyerang Feng Haoyu dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan menyihir di belakangnya. Feng Haoyu mengejek dengan dingin. Jika mereka berada di tanah, dia akan waspada terhadap Su Zimo. Tapi sekarang, dia memiliki Ethereal Wings dan dapat bermanuver di udara secara bebas tanpa menggunakan benda-benda eksternal seperti Golden Chorus, tidak mungkin Su Zimo bisa mendekat. Bagaimanapun, Ethereal Wings adalah keterampilan rahasia. Bahkan jika Su Zimo menunggang pedang terbangnya, dia akan lebih rendah dibandingkan dengan Feng Haoyu dalam hal kecepatan dan kelincahan. Berdengung. Melambaikan jubahnya, Feng Haoyu memanggil 3 pedang terbang, semuanya bermutu tinggi. Fakta bahwa ia memiliki 3 pedang terbang tingkat superior sebagai Foundation Establishment Cultivator adalah tanda yang jelas akan pentingnya ke Blood Crow Palace.
Sejak dia dikalahkan oleh Su Zimo di Ethereal Peak, Feng Haoyu telah berkultivasi dengan rajin dan berlatih menggunakan beberapa pedang terbang. Meskipun dia tidak bisa membuat formasi pedang, kekuatannya ditambah dengan penggunaan pedang ethereal adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Cahaya pada pedang itu cerah tapi tiba-tiba, mereka menghilang. Pedang ethereal level 2, Void. Su Zimo tidak berhenti dan terus menutup jarak antara dia dan Feng Haoyu. Cahaya terang bersinar di matanya sementara jari tengah dan ibu jari tangan kirinya terhubung, membentuk segel tangan yang aneh. Saat segel tangan disulap, energi roh di dantian Su Zimo disalurkan secara fanatik. 3 meridian roh samar-samar terlihat saat energi roh melonjak ke segel tangan. Ledakan. Tiba-tiba, retakan besar muncul di langit dan telapak tangan emas mengulurkan tangan dan turun. Itu memancarkan aura suci seolah-olah hendak menekan semua dosa di dunia. Segel penekan Vien. Area penonton dipenuhi dengan Golden Chorus dengan tatapan tajam, semuanya bisa merasakan kekuatan segel tangan itu. Di udara, Feng Haoyu benar-benar tidak sadar ketika dia berteriak, "Waktu yang tepat. Aku akan membiarkan kamu merasakan kemampuanku." Petik 2. Mengontrol 3 pedang terbang di udara untuk menusuk ke arah sosok pengisian daya Su Zimo, Feng Haoyu mengambil staf tulang putih dari tas penyimpanannya. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi yang disemprotkan pada staf tulangnya. Ketika darah esensi mendarat di staf tulang, anehnya menghilang seolah-olah dikonsumsi. Tepat setelah itu, garis-garis darah muncul pada staf. Jernih dan transparan, mereka seperti pembuluh darah pada tubuh makhluk hidup dan memancarkan aura yang sangat keji. Feng Haoyu melambaikan tongkat tulang dan menggumamkan sesuatu dengan pelan dalam bahasa yang tidak bisa dipahami. Seketika, matanya bersinar dengan warna hijau pudar yang menakutkan. Mengembun. Dia mencengkeram staf tulang dengan erat dan mengarahkannya ke arah telapak emas turun, berteriak. Mengaung. Tengkorak besar berwarna darah muncul entah dari mana dengan pancaran darah merah gelap yang bersinar dari rongga-rongga berlubang. Membuka mulutnya yang besar, itu membuat auman memekakkan telinga ke arah telapak emas yang hancur. Melalui raungan itu, tengkorak berwarna darah itu menabrak keras ke arah telapak emas, seolah-olah akan melahapnya. Ketika dia menyaksikan segala sesuatu terjadi, sang kaisar tidak memiliki ekspresi. Namun, kilatan melintas di matanya. Ekspresi Lord Mingze yang disempurnakan sangat suram saat dia mentransmisikan suara dengan kesadaran rohnya, ini benar-benar penerus dari alasan terlarang. Petik 2. Mata indah Gusi sedikit menyipit dan senyum tipis di bibirnya juga menghilang. Di medan perang, meskipun 3 pedang terbang telah menghilang, 3 gelombang riak samar muncul di udara seperti buluh mengetuk air. Su Zimo menurunkan tinggi badannya dan hampir tergeletak di tanah ketika ia merayap maju seperti anakonda tanpa pengurangan kecepatan. Feng Haoyu tampaknya sudah menduga itu sebagai salah satu pedang terbang yang mengubah lintasan tiba-tiba, menempel ke tanah menuju punggung Su Zimo. Uff! Kilatan cahaya darah muncul. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Semua orang fokus dan melihat bahwa sosok Su Zimo hanya terdiam sesaat sebelum melanjutkan untuk maju. Sementara ada luka di punggungnya, tanda vitalnya tidak sakit. Tanpa 18 pedang terbang tingkat tertinggi itu, Su Zimo tidak dapat membuat formasi pedang. Dia akan dipukuli dengan buruk. Petik 2. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengalami lebih banyak cedera dan bahkan lebih banyak berdarah. Su Zimo pasti akan kalah. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Mata kaisar menyipit. Ada beberapa detail yang bahkan Golden Chorus mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, karena payung 5 elemen adalah senjata darmiknya, kaisar secara alami dapat merasakan setiap perubahan kecil di dalamnya. Yang mengejutkannya, Su Zimo tidak kehilangan banyak darah dari luka di punggungnya. Otot-otot di sekitar luka saling menempel secara instan dan Su Zimo sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sungguh tubuh yang mengerikan. Hati kaisar tersentak.